Dia melihat Mbak Tini ini pakai baju pengantin. Dia jalan, tapi di samping kanan kiri Mbak Tini, dia itu diikutin sosok kuntilanak. Dan kuntilanak ini wajahnya mengerikan sekali. Wajahnya itu hancur. Dan begitu giliran orang-orang yang lain, ketika daging ini diambil, di tengah-tengah daging itu mereka melihat banyak sekali cacing-cacing belatung. Dia mendekat. Dia sambil ragu-ragu, Mbak, bangun, Mbak. Tapi Mbak Tini ini matanya melotot terus dan mulutnya menganga. Dan di situ, Lena melihat wajah Mbak Tini ini sudah pucat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Lena. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman semua, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Semoga pada saat kalian nonton tayangan ini, kalian semua diberi kesehatan. Dan semoga kami semua berdoa, semoga Allah memberikan jalan bagi teman-teman yang sedang dalam kesulitan, dan semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk cerita di episode kali ini, kami akan menceritakan cerita dari Sobat Kembara yang bernama Lena. Dalam hal ini, Lena adalah nama samaran. Di sini Lena mau menceritakan cerita yang dialami oleh kakak tirinya. Ada alasan tersendiri sebenarnya kenapa Lena harus menceritakan cerita ini. Karena menurut Lena, si kakak tirinya ini melakukan perbuatan yang sangat buruk sekali, yang sebelumnya tidak pernah disangka-sangka oleh Lena dan keluarganya. Jadi ceritanya di masa-masa itu, Lena ini tinggal bersama ibunya dan juga 3 orang saudaranya. Kebetulan Lena itu 4 orang bersaudara. Dia adalah anak ketiga dan dia punya kakak perempuan yang nomor pertama itu namanya Tini. Awalnya mereka ini nggak tahu semua bahwa Tini ini adalah kakak tirinya. Jadi ternyata baru tahu Lena ini bahwa ibunya itu menikahi seorang duda, dan duda ini ternyata sudah mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama Tini ini. Nah, di masa-masa itu, di waktu Lena ini duduk di bangku SMP, kakaknya Lena yang namanya Tini itu usianya sudah 35 tahun, dan pada waktu itu Tini ini statusnya adalah seorang janda. Dia sudah 2 kali menyandang status janda. Nah, setelah beberapa tahun dia janda untuk yang kedua kali, Tini ini ngajak Lena. Seperti biasa, karena Lena ini sering sekali diajak Tini itu pergi jalan-jalan.
waktu itu Tini ngajak Lena menuju ke satu tempat, tepatnya ada di luar kota. Dari rumah mereka menuju ke tempat ini itu diperlukan waktu sekitar kurang lebih 5 jam perjalanan. Waktu itu Lena sendiri nggak tahu itu lokasinya di mana, yang jelas lokasi ini ada di sebuah pedesaan. Begitu sampai di sana sore hari, Tini dan Lena itu naik motor berbonceng 3 menuju ke rumah yang akan dituju ini. Barulah Lena tahu ternyata rumah yang dituju oleh Mbak Tini itu adalah rumah seorang dukun. Sebenarnya nggak seperti bayangan Lena seperti di film-film. Dukun ini tampilannya biasa. Beliau hanya pakai kaos oblong, pakai celana kain seperti layaknya orang-orang kampung, dan beliau itu kayak baru datang dari ladang karena baju dan juga celananya itu masih kotor dengan lumpur. Begitu Tini datang, si bapak dukun ini sudah tahu maksud kedatangan dari Tini dan juga Lena. Dan Lena sebenarnya juga nggak tahu sebenarnya tujuan Mbak Tini ke sini ini mau apa. Dia nggak tahu. Barulah setelah ngobrol sebentar, akhirnya Tini ini masuk ke dalam ruangan. Di situ Lena sendirian. Karena waktu itu Lena sendirian, dia pun keluar dari rumah, dia melihat pemandangan yang ada di sana. Dan karena waktu itu sudah malam hari, di sana itu gelap sekali. Bahkan nyaris Lena itu nggak mendengar suara apapun. Meskipun di sana banyak sekali perkampungan penduduk dan ada rumah-rumah, tapi Lena ini nggak mendengar ada suara canda tawa orang maupun orang ngobrol, dia nggak dengar. Dan ketika tahu bahwa suasananya sepi, dia masuk lagi ke rumah itu, dia nunggu. Ternyata Mbak Tini ini masih ada di dalam ruangan bersama dukun tersebut. Setelah ditunggu hampir sekitar 1 jam, barulah Mbak Tini ini keluar. Dan ada senyum kecil di raut wajah Mbak Tini ini. Setelah itu barulah Mbak Tini ini ngajak Lena untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka itu melewati perkampungan yang sepi tadi. Lena ini sempat membatin dalam dirinya, kok kampung ini sepi banget. Bahkan nggak ada orang yang keluar untuk nongkrong. Semua orang masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Setelah itu mereka sampai di sebuah pertigaan jalan raya, mereka lanjutkan naik mobil angkutan desa dan menuju ke sebuah terminal, dan mereka melanjutkan perjalanan pulang sampai di rumah. Sesampainya di rumah itu sekitar jam 1 dini hari, dan Lena langsung tidur. Karena hari itu hari Minggu, jadi Lena nggak berangkat ke sekolah, dan dia belum sempat menanyakan hal ini ke Mbak Tini. Dia langsung cerita ke ibunya. Pas waktu Lena cerita ke ibunya sebenarnya juga kaget. Loh, mbakmu memang nggak bilang apa-apa. Itu rumah siapa atau mau tujuannya apa? Emang nggak cerita Mbak Tini? Ibunya ini sempat tanya itu ke Lena. Tapi Lena menjelaskan, enggak itu Bu. Tapi kayaknya itu dukun. Soalnya katanya Mbak Tini itu mau mendatangi seorang dukun. Tapi kalau tujuannya mau apa, Lena nggak tahu. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa sebelum-sebelumnya yang Lena tahu dari ibunya Lena, Mbak Tini ini sering sekali mendatangi dukun. Bahkan di pernikahan-pernikahan dia sebelumnya, sering sekali ketika ada masalah rumah tangga, Mbak Tini ini langsung menghubungi dukunnya itu. Jadi hal semacam itu sangat sering dilakukan oleh Mbak Tini. Sekedar untuk konsultasi atau meminta petunjuk selalu kepada dukun ini. Barulah keesokan harinya di sekitar hari Senin, waktu itu Lena baru pulang sekolah, dan kebetulan Mbak Tini ini lagi santai di ruang tamu. Lena ingat kejadian waktu itu, dia langsung tanya, Mbak, yang kamu datengin waktu itu rumah dukun kan? Terus Mbak Tini bilang, iya kenapa dek? Emangnya Mbak itu mau ngapain? Ya nggak apa-apa, cuman konsultasi aja. Memangnya kenapa kok kamu tanya gini? Kamu pasti disuruh ibu ya? Oh enggak kok, Lena cuman pengen tahu aja. Karena Lena itu penasaran juga sebenarnya Mbak Tini itu kenapa kok suka banget datang ke dukun. Sebenarnya Mbak itu punya rencana apa. Terus Mbak Tini ini cuma diem, dia nggak mau melanjutkan jawabannya. Mbak Tini pun pergi ke belakang. Nah, obrolan ini pun berakhir di sana. Beberapa waktu kemudian, Lena ini memergoki Mbak Tini. Malam itu, Lena ini kebangun di malam hari. Dan dia mendengar ada suara berisik di belakang. Jadi Lena setelah minum, dia nggak langsung balik ke kamarnya.
Dia ngecek ke belakang. Ini ada apa kok ada suara berisik? Nggak biasa-biasanya. Akhirnya dia menuju ke belakang, ternyata dia melihat Mbak Tini itu kayak orang bingung. Dia ke belakang mondar-mandir bawa sesuatu kayak bingung mau menempatkan barang ini di mana. Nah, mengetahui hal itu, Lena ini melihat, dia memperhatikan secara seksama, kayaknya yang ada di pandangan Lena itu Mbak Tini ini lagi megang kayak semacam cobek. Dan di atas cobek itu ada bunga-bunga 7 rupa dan juga ada telur ayam kampung. Nah, disitulah Lena ini bertanya-tanya, Mbak Tini ini ngapain kok kayak mau nempatin barang ini tapi bingung. Hal itu terjadi sekitar 3 menitan. Barulah Mbak Tini ini meletakkan benda itu persis di bawah piring-piring dan juga peralatan-peralatan dapur. Di situ ada ruangan kecil. Nah, diletakkan di sana barangnya. Setelah itu Lena cepet-cepetan balik ke kamar. Nah, waktu itu keesokan harinya, Lena mengkonfirmasi hal ini ke Mbak Tini. Mbak, kemarin aku lihat Mbak Tini itu ngapain di belakang? Kok kayak bingung gitu. Loh, kamu emang bangun, Dek? Iya, aku lihat Mbak Tini itu kayak mau naruh barang. Kenapa kok ditaruh di situ, nggak ditaruh di kamarnya Mbak aja? Terus Mbak Tini ini kayak wajahnya itu kikuk. Dia kebingungan. Mungkin yang ada di pikiran Mbak Tini, waduh, kok Lena tahu? Mungkin seperti itu. Akhirnya Mbak Tini nggak bisa jawab, dan barulah sore harinya, Lena ini dipanggil sama Mbak Tini. Dek, sini dek, Mbak mau ngomong. Kenapa Mbak? Kemarin yang kamu lihat itu, yang Mbak naruh sesuatu di sana, itu kamu jangan otak-atik ya, biarin di situ. Terus kalau bisa, Ibu dan semua jangan sampai tahu. Itu soalnya barang-barangnya penting. Barang itu jangan sampai dipindah. Kalau sampai dipindah nanti rencana Mbak ini gagal. Lena semakin penasaran, emangnya Mbak ini mau rencana apa sih Mbak? Sudahlah, kamu nggak perlu tahu, pokoknya barang itu jangan diotak-atik, biarin di sana. Nanti kalau Ibu semisal tahu, kamu bilangin Ibu supaya jangan memindah barang-barang itu. Nah, setelah dikasih tahu itu, Lena ini dikasih uang. Akhirnya Lena pun diam. Jadi beberapa waktu kemudian, aktivitasnya berjalan seperti normal, seperti biasanya, dan Lena nggak lagi menanyakan hal-hal itu. Sampai pada satu ketika, hari itu hari Sabtu sore, Mbak Tini ini pulang ke rumah bersama dengan seorang laki-laki. Usianya sekitar 40 tahunan lah laki-laki ini. Beliau datang ke sana dan akhirnya dikenalkan dengan ibunya Lena. Awalnya berjalan seperti biasa. Mereka ngobrol-ngobrol, ibunya Lena ini tanya laki-laki ini namanya siapa, dan beliau menjelaskan namanya Adrian, biasa dipanggil dengan Adri, kerjanya di mana dia juga menjelaskan, dan perbincangan itu berakhir sekitar jam 9 malam. Akhirnya Adrian ini pun pamit pulang. Disinilah akhirnya ibunya Lena itu tanya, Mbak, itu tadi siapa? Kamu sudah tahu rumahnya belum? Kok ibu kayaknya merasa ada yang nggak beres? Akhirnya Mbak Tini ini cuma menjelaskan, ya enggak apa-apa toh Bu, itu kan kenalan aku yang baru. Waktu itu pas aku kerja di kantor yang lama itu, sebenarnya aku sudah kenal dengan Mas Adrian ini. Ya sudah, Ibu cuma pesen, kamu yang hati-hati. Ya kamu ini kan sudah 2 kali gagal, jangan sampai yang ketiga ini gagal lagi. Ibunya Lena cuma pesan seperti itu. Dan pada akhirnya hal ini pun berlalu. Beberapa waktu kemudian si Adrian ini sering main ke rumah Lena. Ketika datang itu, Adrian ini gak pernah lama. Jadi hanya duduk sebentar dan lalu mereka ini pergi. Mbak Tini dan juga Adrian ini pergi ke suatu tempat dan pulang malam hari sekitar jam 11. Dan hal itu berlangsung seperti itu terus. Sampai kemudian tiba-tiba keadaan rumah ini semakin aneh. Lena pun juga merasakan itu. Suatu malam, Lena ini pernah kebangun karena mendengar ada suara benda jatuh di atas genteng. Wah! Akhirnya di situ saking kerasnya, Lena ini kebangun kaget, dia buka pintu, ternyata semua orang keluar. Termasuk Tini ini juga keluar. Itu apa tadi? Apa? Nah, mereka keluar ngelihat ke arah luar, ini ada apa? Ternyata di atas itu nggak ada apa-apa. Jadi semua itu masih normal.
Dan orang-orang di sekitar sana ini juga nggak ada yang kebangun. Padahal suara itu benar-benar keras, benar-benar kencang. Nah, keesokan harinya, karena penasaran, ibunya Lena itu manggil tetangganya, disuruh ngecek ke atas. Nah, satu orang tetangganya ini naik ke atas, dipastikan dari depan sampai ke belakang, kondisi genteng rumah ini sedikit pun nggak ada yang rusak, nggak ada yang bocor. Jadi dari situ mereka memikirkan kemarin itu suara apa. Karena yang mereka pikirkan suara ini benar-benar keras. Seharusnya kalau ada benda keras semacam itu, genteng atau atap mereka ini pasti bocor atau rusak. Tapi setelah dipastikan, nggak ada sesuatu apapun yang terjadi. Genteng ini terlihat normal, nggak ada yang rusak sama sekali. Jadi akhirnya hal itu terjadi sering. Dan pada satu ketika ibunya Lena ini juga pernah mengalami suatu kejadian. Jadi waktu itu beliau ini tidur. Dan tiba-tiba beliau itu mengigau. Dan pada saat mengigau, beliau itu teriak kenceng banget. Dan akhirnya Lena ini bangunin ibunya itu. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Nah, si ibunya Lena ini terus mengigau, terus teriak-teriak nggak jelas. Baru sekitar hampir 5 menit kemudian, barulah beliau ini kebangun dan beliau cerita bahwa dia mimpi dikejar kuntilanak. Kuntilanak ini tampilannya seperti orang gila, rambutnya acak-acakan. Nah, dia ini, kuntilanak ini lari mengejar ibunya Lena dan begitu dekat barulah ibunya Lena ini tahu bahwa yang ngejar itu bukanlah orang gila tapi kuntilanak. Wajahnya pucat, matanya itu keluar darah. Begitupun juga dari arah mulutnya keluar darah. Dan begitu ibunya Lena ini teriak-teriak, si sosok kuntilanak ini ketawa ngiki sambil dia ini membalikkan badannya dan terus pergi. Dan ibunya Lena melihat banyak sekali ulat-ulat di situ. Disitulah akhirnya beliau sadar dan menceritakan hal ini. Jadi setelah itu banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Nah, pada satu ketika Tini ini pulang ke rumah. Dia ajak ngobrol Lena dan juga ibunya dan juga beberapa adik-adiknya. Di sini Tini cerita bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan Mas Adrian. Nah, waktu itu ibunya Lena ini juga bertanya-tanya, kamu itu memang sudah serius? Ibu ini nggak tahu latar belakang Adrian itu seperti apa, bibit, bebet, bobotnya seperti apa, ibu nggak tahu. Apa kamu sudah serius? Coba kamu pikirkan lagi, Dok. Kamu itu sudah 2 kali gagal. Ini Adrian jangan-jangan dia punya masalah di rumahnya. Kamu jangan sampai kejeblos lagi di lubang yang sama. Tapi di situ Tini ini malah marah. Sudahlah Bu, ibu itu nggak usah ikut campur. Aku ini sudah dewasa. Aku sudah bisa menentukan pilihanku. Yang jelas aku sudah niat menikah dengan Adrian ini. Nah, setelah dapat info seperti ini, dan Tini itu terus menegaskan ke ibunya bahwa dia mau menikah dengan Adrian ini, ibunya pun juga akhirnya nggak bisa membantah. Dan beberapa waktu kemudian, karena ibunya Lena ini juga khawatir dengan keberlangsungan hubungan Tini dan juga Adrian, ibunya itu akhirnya nyuruh salah satu orang tetangganya. Tetangganya ini dimintain tolong oleh ibunya Lena supaya dia menyelidiki di mana rumah Adrian dan segala macam tentang latar belakang Adrian ini. Ternyata waktu itu sore hari ketika tetangganya ini pulang, mereka nggak berhasil mencari informasi itu. Mereka bahkan nggak pernah tahu di mana rumah Adrian. Waktu itu mereka ini ceritanya sempat membuntuti Adrian sampai masuk ke sebuah perkampungan. Dari situ mereka sudah kehilangan jejak. Mereka nggak tahu lagi kemana mereka harus jalan. Akhirnya keesokan harinya dicoba lagi, dibuntuti lagi si Adrian ini. Dan mereka berhasil mengetahui tempat kerjanya Adrian. Tapi untuk rumah Adrian mereka belum tahu. Jadi hanya sebatas itu informasinya. Dan pada akhirnya Tini ini mengungkapkan beberapa hari lagi ke ibunya bahwa pernikahan mereka itu akan dilangsungkan secepatnya. Karena Adrian akan pindah ke sebuah kota dan di situ Tini akan ikut setelah menikah. Setelah mendapat penjelasan itu, akhirnya ibunya pun pasrah. Ya sudah Dok, kalau memang kamu sudah serius, ya sudah, ibu bisa apa? Toh kamu sudah dewasa, ibu sudah nasihatin kamu, kamu ini sudah gagal 2 kali, jangan sampai untuk yang ketiga kalinya ini, kamu juga gagal. Nah, setelah dapat penjelasan itu, akhirnya semua persiapan ini dilakukan. Dan pada saat persiapan-persiapan untuk pernikahan ini dilakukan,
Tini ngajak Lena lagi untuk menuju ke rumah dukun tersebut. Lena pun mau karena waktu itu lagi libur sekolah. Mereka akhirnya berangkat menuju ke rumah dukun tersebut. Dan seperti biasa, ketika sampai di rumah dukun ini, Tini masuk ke dalam satu ruangan dan di situ Lena sendirian. Tapi waktu itu nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Hal itu dilakukan lebih dari 1 jam. Lena sendiri sampai boring waktu itu. Dia bingung harus ngapain, sementara di luar itu sepi. Dan di dalam rumah itu nggak ada hiburan apapun, nggak ada bacaan semacam majalah atau koran, dan nggak ada televisi. Jadi yang dia lakukan cuma diam, sampai menunggu sekitar hampir 1 jam lebih. Barulah kemudian Mbak Tini ini keluar, didampingi oleh dukun tersebut. Singkat cerita, menjelang hari pernikahan, ini suasana di rumah Lena itu semakin mencekam. Lena dan keluarga sendiri nggak tahu kenapa kok ini bisa terjadi. Jadi keesokan hari itu adalah acara akad nikah dan juga resepsi. Malam harinya beberapa orang itu melean. Jadi mereka terjaga di sana dan malam itu terjadi sesuatu yang benar-benar aneh. Tiba-tiba seisi rumah ini mencium aroma busuk. Pertama kali yang mencium aroma busuk ini adalah bapak-bapak yang nongkrong di depan rumah. Mereka itu nongkrong karena seperti biasa layaknya di kampung-kampung, setiap kali ada acara pernikahan, malamnya mereka selalu menggelar melean. Disinilah bapak-bapak ini mencium aroma busuk. Awalnya mereka ini saling mencaci satu sama lain. Dikiranya ada salah satu dari mereka ini yang kentut, karena awalnya baunya seperti kentut. Tiba-tiba lama-lama bau ini seperti bau septic tank. Dan lama-lama bau-bauan ini menjadi semakin busuk seperti bau bangkai. Jadi akhirnya satu persatu dari mereka meninggalkan tempat duduknya. Dan yang ada di dalam rumah seperti Lena dan ibunya yang waktu itu lagi menyiapkan beberapa keperluan untuk besok. Ini juga mencium aroma ini. Dan akhirnya mereka juga merasa terganggu. Dan mereka mencari ini sumber bau dari mana. Mereka keluar, ternyata ketika mereka ngelihat bapak-bapak yang ada di sana bubar semua. Mereka pun bingung. Lena ini tanya ke ibunya, "Bu, ini bau apa, Bu? Coba tutup pintunya. Sampai-sampai mereka ini gak bisa nahan, saking busuknya. Lena ini sampai pas menceritakan cerita di bagian ini, dia pun ikut-ikutan muntah. Karena dia ingat betul kejadian waktu itu dan dia masih ingat baunya seperti apa. Luar biasa busuk. Lena langsung menuju ke toilet, dia muntah-muntah di sana. Dan setelah dia muntah, dia itu merasa ada yang berdiri persis di belakangnya. Ini adalah sosok perempuan. Dan waktu itu sekelebatan Lena melihat sosok ini wajahnya itu pucat. Wajahnya hancur dan keluar darah semua. Dan karena waktu itu Lena ini masih membasuh mukanya karena bekas muntahan itu. Lena nggak bisa melihat secara jelas. Tapi dia yakin kalau ada yang hadir waktu itu. Persis di belakang Lena. Nah setelah kejadian itu dia balik lagi ke ibunya. Bau ini masih tercium. Bau busuk ini masih tercium. Dia ambil semprotan pewangi, disemprotkan semua ke seluruh ruangan. Ternyata bau ini nggak juga pergi, dia masih mencium aroma itu. Dia teriak-teriak, Mbak Tini, dia mencari keberadaan kakaknya ini di mana. Waktu itu Lena langsung menuju ke belakang, dan pas waktu dia mencari kakaknya, ini Mbak Tini ini nggak ada di sana. Dicari di dalam kamarnya juga nggak ada. Begitu dicari di dalam dipastikan ternyata Mbak Tini nggak ada di dalam rumah. Padahal dari tadi Mbak Tini itu ada di dalam rumah. Dan setelah mereka mencium bau busuk itu, mereka kok nggak bisa menemukan keberadaan Mbak Tini. Akhirnya di situ Lena sendiri ini juga bingung kemana Mbak Tini ini. Dan akhirnya malam itu mereka ini tidur. Sementara bau-bauan ini masih tercium. Nah di sekitar jam 1:30 dini hari, Lena itu mendengar ada suara tangisan perempuan. Lena bangun. Dia mengira karena sampai dia tidur tadi, dia belum sempat ketemu Mbak Tini. Nah dia mengira kenapa kok Mbak Tini ini nangis. Padahal besok itu hari pernikahannya, kenapa kok nangis. Dia buka pintu dan di ruang tamu itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia mendekat ke kamarnya Mbak Tini. Didengarkan ternyata suara tangisan ini memang berasal dari dalam kamarnya Mbak Tini.
Terus dia ketuklah pintunya, "Mbak, kamu kenapa kok nangis? Kamu kenapa kok nangis, Mbak?" Lena ini terus ngetuk pintunya Mbak Tini. Dan setelah Lena ngetuk pintu, suara tangisan ini berhenti. Di situ Lena semakin curiga, "Mbak, kamu kenapa kok nangis?" Dibuka pintu ini ternyata terkunci dari dalam. Lena akhirnya manggil ibunya, "Bu," dia ceritakan, "Mbak Tini barusan nangis. Terus tak ketuk pintunya kok dia nggak keluar. Coba ibu yang tanya." Akhirnya ibunya juga ketuk-ketuk pintu. "Duk, kamu kenapa kok nangis? Coba ngomong sama ibu." Ibunya ini terus ketuk-ketuk pintu. Ternyata nggak ada jawaban dari dalam. Akhirnya ibunya Lena ini pun nyuruh Lena untuk melanjutkan tidur. "Wes Duk, kamu tidur aja. Biar besok pagi ibu yang ngomong ke mbakmu." Akhirnya dari situ mereka pun balik lagi ke kamarnya masing-masing. Dan pada saat tidur ini, Lena itu mimpi. Mimpinya itu kayak benar-benar nyata. Dia melihat Mbak Tini. Mbak Tini ini pakai baju pengantin. Dia jalan, tapi di samping kanan kiri Mbak Tini, dia itu diikutin sosok kuntilanak. Dan kuntilanak ini wajahnya mengerikan sekali. Wajahnya itu hancur. Dan beberapa kuntilanak ini memandang ke arah Lena itu dengan tatapan yang sinis. Lah, Lena waktu itu dalam mimpi ini, dia itu takut dan heran. Kenapa kok Mbak Tini ini jalan didampingi kuntilanak, tapi Mbak Tini kok nggak takut sama sekali? Sementara waktu Lena melihat tampilan kuntilanak ini, dia benar-benar ketakutan. Dan waktu itu kuntilanak ini mendampingi Tini ini jalan menuju ke satu tempat. Lena sendiri karena waktu itu sudah takut, dia nggak berani melanjutkan. Dia hanya melihat Mbak Tini didampingi kuntilanak ini jalan menuju ke satu tempat, dan akhirnya Lena kebangun dari tidurnya. Dia ngelihat waktu itu jam 3:30 pagi. Karena waktu itu sudah banyak orang yang datang ke sana. Orang-orang ini umumnya adalah tetangga-tetangga yang sibuk mempersiapkan keperluan untuk pagi nanti. Akhirnya di situ Lena pun kebangun. Dia akhirnya langsung cuci muka dan berkemas-kemas, langsung dia ikut-ikutan membantu tetangganya yang waktu itu lagi sibuk. Dan gak terasa jam 7 pagi, Tini ini buka pintu. Begitu Tini buka pintu, Lena melihat Tini ini sudah dalam keadaan di make up. Nah, Lena ini heran, "Loh, Mbak Tini ini kapan make up ya?" Secara otomatis Lena pun tanya ke mbaknya itu, "Loh Mbak, sampean itu kapan make upnya? Kok tiba-tiba keluar dari kamar sudah di make up?" "Yo, kamu aja yang tidur. Mbak itu sudah dari jam 3 tadi di make up. Makanya Mbak sekarang ini sudah siap, karena akad nikahnya jam 8 pagi. "Oh ya sudah." Terus waktu itu Lena belum sempat tanya kejadian semalam kenapa Mbak Tini ini nangis. Dia karena waktu itu sibuk, dia nggak sempat tanya. Dan singkat cerita, mempelai laki-laki ini pun datang bersama beberapa keluarga. Nah, yang jadi pertanyaan waktu itu, Lena ini melihat rombongan mempelai laki-laki ini nggak banyak. Bahkan cuma satu mobil, dan mempelai laki-laki ini hanya didampingi oleh beberapa orang. Karena waktu itu Lena ini juga heran, dia tanya ke ibunya, "Bu, kok calon suami Mbak Tini ini datangnya nggak dengan banyak orang ya? Kok cuma sedikit?" Nah, ibunya cuma diem. "Nggak tahu Dok, dari awal ibu itu sudah curiga. Kenapa kok Mas Ardi itu datangnya kok hanya dengan segelintir orang? Nggak biasa-biasanya ada pernikahan semacam ini. Ya wis lah. Yang penting mbakmu ini yang setuju, mbakmu ini yang niat untuk nikah. Wis ibu nggak mau banyak omong, nanti mbakmu malah marah-marah." Akhirnya setelah mempelai laki-laki ini duduk di sana, penghulu itu pun datang. Nah, sebelum dimulai prosesi akad nikah ini, banyak kejadian-kejadian yang ganjil. Jadi beberapa waktu, mempelai laki-laki ini batuk-batuk terus. Bahkan batuknya itu nggak wajar. Dan beberapa kali mempelai laki-laki ini izin untuk menuju ke belakang, dia muntah-muntah di sana. Akhirnya sang penghulu ini tanya ke mempelai laki-laki, Masnya ini nggak apa-apa, kalau mau ditunda dulu nggak apa-apa. Silakan sarapan dulu, silakan minum-minum kopi dulu nggak apa-apa. Saya bisa menunggu." Si Ardi ini cuma bilang, "Nggak apa-apa Pak, tadi saya cuma batuk-batuk aja." "Ya sudah nggak apa-apa ya, bisa dimulai ya." "Ya bisa Pak." Akhirnya
prosesi akad nikah ini dimulai. Dan pada saat Ardi ini membacakan ijab kabul, tiba-tiba Ardi ini nggak bisa ngomong. Dia cuma batuk-batuk terus. Akhirnya Pak Penghulu ini menunda prosesi akad nikah ini. Dan Pak Penghulu ini menjelaskan lagi, Mas, ini coba dipelajari lagi. Mungkin Masnya kaku mungkin ya. Mungkin agak ragu-ragu atau mungkin panik. Oh enggak Pak, saya enggak panik Pak. Tapi tiba-tiba tadi tenggorokan saya ini gatal. Soalnya gini Mas, ini kalau diulang lagi sampai 3 kali, saya juga bingung. Saya enggak pernah mengalami situasi kayak gini. Coba Masnya belajar lagi, tenang dulu lah. Oh iya Pak. Akhirnya dia coba tenang. Baru kedua kalinya prosesi ini dimulai lagi. Dan untuk kedua kalinya inilah, pada saat pengucapan ijab kabul, Ardi itu mengalami kaku. Dia nggak bisa ngomong sama sekali, seolah-olah suaranya ini hilang. Dan setelah itu beberapa saat kemudian dia cuma batuk-batuk terus. Akhirnya dia menuju ke toilet, dia muntah-muntah lagi. Nah di situ Bapak Penghulu ini juga langsung bingung. Dia sempat ngobrol ke beberapa saksi dan juga orang-orang yang ada di sana. Ini nggak bisa ini Pak, harus ditunda dulu Pak. Nanti kalau yang ketiga ini gagal, sudah nggak bisa lagi Pak. Harus diulang lagi keesokan harinya. Terus beberapa orang tetangga itu menjelaskan ke Bapak Penghulu, sudahlah Pak, kita pasrah aja. Kita coba untuk yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini gagal, ya sudah terpaksa kita tunda untuk keesokan harinya. Ya sudahlah, Ardi itu datang sambil bawa sapu tangan. Begitu Ardi ini duduk lagi, Bapak Penghulu tanya lagi, gimana Mas? Sudah siap mboten? Kalau memang belum siap, kita tunda aja. Nggak apa-apa Pak, kali ini saya siap. Bener ya Mas? Ini kalau kali ini gagal, kita nggak bisa melanjutkan. Harus ditunda besok. Ya sudah Pak, nggak apa-apa Pak, saya siap. Akhirnya dimulai lagi prosesi akad nikah ini. Dan baru kali itu, Ardi ini baru lancar membacakan ijab kabulnya. Akhirnya saksi ini langsung bilang, sah. Dan setelah itu, mereka melanjutkan acara ini dengan makan-makan. Acara ini digelar sangat sederhana sekali. Dan pada saat acara makan-makan itu, beberapa orang ada yang komplain. Pertama kali yang komplain adalah tamu dari ibu-ibu yang waktu itu lagi menikmati hidangan dawet. Tiba-tiba mereka ini ngobrol, yang kecut bu. Nah karena melihat situasi semacam itu, ibunya Lela ini merasa nggak enak. Dia deketilah tamu ibu-ibu ini. Karena bagaimanapun juga mereka juga tetangga-tetangganya sendiri. Nah ibunya Lena ini tanya, ada apa toh bu? Mbok ngomong ke saya, nggak enak ya dawetnya. Oh bukan bu, ini loh bu, kecut. Coba ibu, coba ini dawetnya. Nah pas ibunya Lena ini nyoba, ternyata dawet ini kecut. Entah dari santannya, entah dari apanya, yang jelas dawet ini kayak didiamkan seharian. Nah yang jadi pertanyaan, pertama kali dawet ini datang, ibunya Lena itu sempat mencicipi dawet ini, dan dawet ini terasa segar, nggak kecut sama sekali. Dan nggak lama setelah itu, pada saat orang-orang ini menikmati hidangan, terutama hidangan daging yang dimasak rendang, mereka itu kaget. Pertama kali mereka ngambil, daging-daging yang ada di atas itu normal. Dan begitu giliran orang-orang yang lain, ketika daging ini diambil, di tengah-tengah daging itu mereka melihat banyak sekali cacing-cacing belatung. Di situ mereka ini langsung teriak-teriak, weh bu, ono cacingnya ini, ono sete, piye iki? Langsung piring ini digeletakkan. Di situ mereka semua kaget. Dan ternyata hidangan yang ada cacing belatung gak hanya hidangan rendang. Mie dan juga lain-lain itu juga banyak sekali cacing-cacing belatung. Mereka semua itu heran sampai-sampai ibunya Lena ini nangis di pojokan karena melihat kejadian yang semacam itu. Jadi ibunya kayak nggak percaya. Padahal 1 jam sebelumnya sudah dicek oleh ibunya Lena. Bahkan ibunya Lena sempat mencicipi masing-masing masakan itu. Dan masakan ini normal. Semuanya enak-enak. Nggak ada satupun yang aneh. Tapi kenapa ketika tamu-tamu ini mencicipi hidangan ini, semua berubah menjadi busuk dan banyak sekali cacing-cacing belatung yang ada di sana. Jadi ibunya Lena ini cuma bisa menangis di pojok. Dan Tini waktu itu sudah masuk kamar. Dia nggak bisa lagi menyaksikan pemandangan yang seperti itu, dia malu. Sementara suami Tini yang waktu itu ada di sana, dia langsung nyuruh beberapa orang untuk membeli makanan di luar, supaya tamu-tamu ini nggak kecewa.
Bagaimanapun juga tamu-tamu ini mayoritas adalah tetangga-tetangga yang dekat. Tapi karena beberapa tamu itu sudah kecewa, mereka semua kebanyakan sudah pulang ke rumah masing-masing. Dan akhirnya hari itu menjadi pembicaraan bagi warga kampung. Mereka semua membicarakan itu. Kenapa kok kejadiannya seperti itu? Banyak cacing belatung, dawet kecut, dan banyak bau-bau busuk. Bahkan beberapa tetangga itu mengaku ketika pulang dari resepsi pernikahan ini, dia ini kerasukan dan dia ketawa-ketawa sendiri. Dan beberapa hari kemudian, Tini dan juga suami masih tinggal di sana, masih tinggal di rumah itu. Barulah beberapa waktu kemudian, Tini dan juga suami ini meninggalkan rumah, dia pindah ngontrak di kota yang lain. Karena waktu itu suami Tini ada kerjaan di kota lain. Setelah Mbak Tini dan suami ini pindah, Lena itu merasa di rumah itu kembali normal, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Dan beberapa minggu kemudian, Lena ini dikabari oleh ibunya bahwa Mbak Tini waktu itu sakit. Akhirnya Lena bersama ibunya menuju ke rumah Mbak Tini. Begitu sampai di rumah Mbak Tini, Lena itu kaget ngelihat kondisi kakaknya itu. Jadi kondisi Tini itu badannya memar-memar merah. Kata orang, Mbak Tini ini sakit campak. Karena menurut penglihatan orang awam, memang sakitnya seperti sakit campak. Seluruh badannya itu merah-merah, memar. Tapi Lena nggak biasa melihat kakaknya itu. Karena dia yang tahu betul kondisi fisik kakaknya. Lena melihat kondisi tubuh dari Mbak Tini ini turun drastis. Dan dari pipinya itu terlihat cekung sekali, bahkan hampir kelihatan rahangnya. Disitulah Lena itu sedih dalam hatinya. Kok kayak gini, kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit? Nah, menurut penjelasan Ardi, ketika melihat tubuh dari Tini itu merah-merah dan memar, Ardi langsung membawa Tini menuju ke rumah sakit. Dan memang menurut dokter, Tini ini menderita campak dan harus opnam di sana. Dan sebelum Tini ini opnam, Tini sempat ngomong ke Ardi, "Sudah mas, bawa aku pulang. Aku nggak mau opnam di rumah sakit. Aku yang tahu sakitku ini sakit apa. Biar aku telepon guruku." Nah, yang dimaksud guru oleh Tini ini adalah dukunnya itu. Sebenarnya waktu itu Ardi ini nggak mau. Sudahlah, kamu opnam. Kamu harus opnam, jangan dirawat di rumah. Tapi Tini tetap nggak mau dan bahkan waktu itu mereka sempat bertengkar. Karena Tini ini marah, dia pengennya pulang. Mau nggak mau akhirnya Ardi pun membawa Tini pulang. Begitu sampai di rumah, Tini minta supaya Ardi ini menelpon gurunya itu. Setelah tersambung dengan gurunya, Tini pun ngomong dengan gurunya. "Abah, ini Tini sakit kayak gini, badan Tini memar-memar kayak gini." Gak tahu apa yang dibicarakan oleh Tini dan gurunya. Menurut Ardi, Tini ini disuruh tenang. Setelah itu telepon ditutup dan Tini pun hanya ngomong ke suaminya supaya suaminya ini mencarikan daun kelor. Suaminya pun menuruti kata-kata dari Tini. Dia cari daun kelor, meskipun dia sendiri nggak pernah tahu penampakan daun kelor ini seperti apa. Dia tanya ke tetangga-tetangga itu, akhirnya ada beberapa tetangga yang tahu, dicarikanlah daun kelor, dan daun kelor ini diserahkan ke Tini. Tini ngomong ke Ardi supaya daun kelor itu dicelupkan ke air dan dipukul-pukulkan ke seluruh tubuh Tini. Ardi waktu itu merasa ini nggak masuk akal. Tapi karena Tini terus ngotot, akhirnya Ardi pun menuruti perintah dari Tini ini. Dipukul-pukulkanlah daun-daun kelor ini ke seluruh tubuh Tini. Dan keesokan harinya sakit ini ternyata semakin tambah parah. Tubuhnya itu semakin memerah. Yang awalnya hanya di bagian wajah dan juga di bagian dada, ini langsung menjulur ke seluruh tubuh. Yang jelas sakit Tini waktu itu semakin parah. Dan dari sinilah akhirnya Ardi menghubungi ibunya Tini. Dan setelah ibunya Tini dan juga Lena datang ke sana, mereka hanya bisa melihat, "Kamu ini kenapa, Tondo? Kamu kan lebih baik opnam di rumah sakit." Tapi Tini ini cuma geleng-geleng kepala, dia nggak mau. Nah, terpaksa waktu itu ibunya Lena dan juga Lena ini nginep di sana untuk menemani Tini. Keesokan harinya, ibunya Tini itu ngambil air hangat dan air ini dibasuhkan ke seluruh tubuh Tini. Nah, pada saat itulah Tini ini bilang ke ibunya, "Bu, kalau Tini ini sudah nggak kuat, kalau Tini sudah nggak ada, Tini mau dimakamkan di sebelah makamnya Bapak ya Bu. Tini sudah nggak kuat."
kamu itu mau jangan ngomong gitu. Nggak baik ngomong kayak gitu. Sudahlah, kamu sembuh. Kalau kamu mau dibawa ke rumah sakit, kamu sembuh. Tapi Tini bilang, enggak Bu, aku enggak mau dibawa ke rumah sakit. Aku mau meninggal di sini. Sudah, kamu enggak usah ngomong meninggal nak. Sudahlah, kamu semangat. Semangat ya, semangat. Ibunya cuma bilang seperti itu. Dan keesokan harinya, di pagi hari mereka bangun. Ibunya itu kaget karena melihat kondisi Tini ini semakin parah. Memang seperti yang dikatakan Lena. Kondisi tubuh Tini itu semakin kurus, ceking. Dan dia itu nafasnya tersengal-sengal. Nah, secara bersamaan, waktu itu mereka ini nggak bisa melihat keberadaan Ardi. Sampai sore hari, mereka ini mencari keberadaan Ardi ini di mana. Tiba-tiba, sekitar jam 7 selepas Isya, Ardi ini diantar oleh 2 orang temannya. Dan 2 orang temannya ini menjelaskan ke ibunya Tini, Bu, ini Ardi nggak tahu. Siang tadi di kantor dia itu kayak orang linglung. Dan pas waktu dia ini pulang kerja, dia itu sempat keliru ambil motor. Motor temennya itu diambil. Akhirnya temen yang satunya itu ngingetin, itu loh motor Mudi. Setelah Ardi diarahkan ke motornya sendiri, Ardi pulang. Dan karena 2 orang teman Ardi ini curiga dengan gelagat Ardi yang seperti itu, 2 orang temannya ini ngikuti dari belakang. Dan ternyata benar. Di sepanjang perjalanan Ardi itu kayak orang linglung. Beberapa kali dia itu berhenti di tengah jalan. Sambil dia ini noleh-noleh. Akhirnya dari situlah melihat keadaan Ardi yang seperti itu, 2 orang teman Ardi mengantarkan Ardi pulang. Sesampainya di rumah setelah 2 orang teman Ardi menceritakan hal ini. Dan setelah itu Ardi hanya bisa duduk-duduk di ruang tamu sambil noleh kanan kiri. Waktu itu ibunya sempat tanya. Ibunya Lena tanya ke Ardi, Mas, kamu itu kenapa? Kamu sudah makan belum? Biasanya karena Ardi ini setiap kali pulang dia selalu membawa makanan untuk Tini dan juga ibunya. Tapi waktu itu dia nggak bawa apa-apa. Dia benar-benar kayak orang linglung. Dan setelah itu Ardi ini masuk ke kamar, dia tidur. Ngelihat Ardi ini tidur, ibunya Lena itu agak tenang. Ya sudahlah, mungkin dia capek, dia mau istirahat. Mereka semua akhirnya tidur. Lena dan juga ibunya tidur. Setelah memastikan bahwa Tini juga tidur, mereka semua tidur. Pagi harinya, Lena itu kebangun. Gak biasanya Lena ini bangun di pagi hari, di jam 5:30 pagi. Dia bangun, dan sebelum dia menuju ke toilet, ada perasaan gak enak dari diri Lena. Dia pengen masuk ke kamar kakaknya. Begitu Lena ini buka kamarnya Mbak Tini, dia melihat Mbak Tini itu matanya menatap ke arah atas, matanya melotot terus. Nah, Lena itu kaget awalnya. Dia mau panggil ibunya. Tapi dia urungkan. Dia pengen memastikan dulu keadaan kakaknya itu. Dia mendekat. Dia sambil ragu-ragu, Mbak, bangun, Mbak. Tapi Mbak Tini ini matanya melotot terus dan mulutnya menganga. Dan di situ, Lena ngelihat wajah Mbak Tini ini sudah pucat. Begitu Lena megang tangan Mbak Tini, tangannya itu dingin sekali. Disinilah akhirnya Lena teriak-teriak, Bu, Mas Ardi, Bu. Nah, ibunya Lena pun kebangun, dia langsung menuju ke kamar Tini, dan Tini itu digoyang-goyangkan badannya, Duk, bangun, Duk, Tini, bangun, Duk. Tapi Tini ini cuma diem, matanya cuma melotot. Di sini akhirnya ibunya manggil para tetangga. Tetangga-tetangga yang waktu itu sudah mau berangkat kerja, ada yang baru pulang dari pasar, langsung menuju ke rumah Tini. Sebentar Bu, tak panggilkan Pak Mudin aja Bu, Pak Mudin yang lebih tahu. Nah, beberapa orang tetangga memanggilkan Pak Mudin. Begitu Pak Mudin datang, ngecek keadaan Tini, Pak Mudin memastikan bahwa Tini ini sudah meninggal dunia. Dan waktu itu yang menjadi pertanyaan tetangga, dan termasuk Lena sendiri juga ibunya, pada saat Tini ini meninggal, Ardi itu masih diam di dalam kamar. Dia masih merenung. Dia terbaring di tempat tidur, tapi dia sudah membuka mata. Dia sudah sadar, tapi kayak orang linglung. Ibunya ini juga heran, kenapa kok Ardi seperti ini? Ketika dikasih tahu di Tini meninggal, Le, kamu bangun, Le. Tapi Ardi ini cuma diem, dia cuma memandang ke arah jendela dengan pandangan yang kosong. Di situ mereka ini bingung, ini kenapa? Ardi ini kenapa?
Nah, orang-orang yang ada di sana sibuk ngurusi jenazah Tini, sementara Ardi masih berdiam diri di atas tempat tidur. Dan setelah pemandian jenazah Tini, barulah jenazah ini dimakamkan, dan sedangkan kondisi Ardi masih seperti itu, dia masih terbaring di tempat tidur. Akhirnya, singkat cerita, setelah Tini ini dimakamkan, mereka semua kembali ke rumahnya Tini dan melihat keberadaan Ardi masih seperti itu. Dari situlah akhirnya ibunya berinisiatif untuk manggil orang pintar. Beberapa orang pintar didatangkan. Kebetulan orang pintar adalah salah satu teman Pak Mudin. Pak Mudin ini membacakan beberapa ayat-ayat Quran. Tapi ternyata Ardi ini masih dalam keadaan linglung. Nah, orang-orang karena khawatir melihat keadaan Ardi yang seperti itu, mereka langsung cekatan bawa Ardi menuju ke rumah sakit. Jadi di hari yang sama setelah Tini meninggal, Ardi dibawa masuk ke rumah sakit. Begitu Ardi ini sampai di rumah sakit, langsung ditangani oleh pihak medis yang ada di sana. Setelah itu, Ardi ini dimasukkan ke dalam suatu ruangan. Tangan dan juga kakinya Ardi ini diikat. Nah, mereka sendiri ini nggak tahu. Mungkin pihak medis yang lebih tahu tentang ini, mereka pun pasrah. Jadi pada akhirnya, sampai keesokan harinya, Ardi ini masih dengan kondisi yang seperti itu. Dan atas saran dari dokter, Ardi ini pun dirujuk ke rumah sakit jiwa. Pada saat ada di rumah sakit jiwa, Lena sendiri nggak tahu kelanjutan tentang Mas Ardi seperti apa, karena Lena harus menyiapkan acara di rumah. Di setiap malam hari, mereka menggelar tahlilan untuk Mbak Tini. Jadi Lena waktu itu sudah nggak mengikuti kabar dari Ardi. Dan beberapa waktu kemudian, mereka dapat kabar dari saudaranya Ardi, bahwa Ardi ini memang positif, dia menderita gangguan jiwa dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Di hari ke-7, pada saat digelar tahlilan di rumah Mbak Tini itu, beberapa orang teman Ardi ini juga datang ikut tahlilan. Nah, setelah tahlilan, beberapa orang teman Ardi ini cerita ke keluarganya Lena. Dan waktu itu yang ngobrol banyak dengan teman-temannya Ardi ini adalah kakaknya Lena yang laki-laki. Mereka ngobrol. Dan karena mungkin saking seriusnya, Lena ini dipanggil. Duk, coba kamu hubungi ibu. Ibu suruh ke sini, biar ikut ngobrol di sini. Dan nggak tahu waktu itu ibunya kemana, dicoba dicari keluar, dan ternyata ibunya Lena ini waktu itu lagi ada di rumah tetangganya. Ternyata ibunya Lena ini juga mendapat berita miring tentang Ardi. Dan setelah mendapat berita itu, ibunya balik lagi ke rumah karena setelah dipanggil oleh Lena itu, begitu sampai di sana, teman-teman Ardi ini cerita. Dan ternyata cerita yang diceritakan oleh teman-temannya Ardi ini sama persis seperti yang diceritakan oleh tetangga-tetangga yang ada di sana, yang waktu itu baru saja didengar oleh ibunya Lena. Jadi mereka ini cerita bahwa ternyata Ardi ini adalah suami orang. Dan pada saat Tini itu menjalin hubungan dengan Ardi, sebenarnya Ardi waktu itu statusnya masih suami orang. Dan mereka tahu hal itu. Ternyata disinilah Tini itu berperan. Selama itu, Tini ini menghubungi seorang dukun dan mengirim sihir kepada istrinya Ardi. Dan hal itu terjadi sampai berbulan-bulan lamanya. Dan sampai puncak-puncaknya, istri dari Ardi ini meminta cerai. Dan akhirnya mereka pun bercerai. Disinilah akhirnya Tini itu meminta supaya Ardi menikahi Tini. Dan akhirnya pernikahan ini pun berjalan. Dan setelah pernikahan ini berjalan, ada informasi yang benar-benar valid dari teman-temannya Ardi itu. Mereka mendengar beberapa Pak D dan juga Pak Lek dari mantan istrinya Ardi ini nggak terima. Dan mereka menghubungi seorang dukun yang ternama. Disinilah akhirnya dukun ini menyerang Tini. Dan Tini akhirnya sakit berkepanjangan seperti itu dan sakitnya aneh hingga akhirnya membuat Tini itu meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan ternyata hal ini nggak berhenti sampai di sini. Secara bersamaan, dukun ini juga bereaksi yang sama kepada Ardi. Ardi dibuat linglung semacam itu. Dan ketika mereka mendapatkan cerita ini, mereka jadi percaya bahwa Ardi menjadi linglung semacam itu memang karena guna-guna. Dan Tini yang mengalami sakit yang aneh seperti itu, ini juga karena guna-guna. Mereka yakin setelah mendapatkan cerita itu. Dan setelah teman-teman Ardi menceritakan hal ini, mereka akhirnya berpikir ke belakang, termasuk Lena ini.
Lena akhirnya mulai berpikir, waktu itu pada saat Lena ini diajak oleh Mbak Tini menuju ke rumah seorang dukun, mungkin pada saat itulah Tini ini meminta bantuan dukun untuk mengirim sihir kepada istrinya Ardi. Tapi mau nggak mau, orang-orang sudah mengetahui hal ini. Bahwa ternyata selama ini Tini itu merusak rumah tangga orang. Dan Tini ini adalah seorang pelakor. Cerita ini akhirnya membekas ke tetangga-tetangga. Sampai 2 tahun berjalan barulah orang-orang ini sudah melupakan kejadian tersebut. Dan sampai cerita ini diturunkan. Pada saat cerita ini diceritakan oleh Lena menyampaikan bahwa Mas Ardi kondisinya masih tidak stabil. Dan memang Mas Ardi masih dalam proses pengawasan keluarga di rumah. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Lena kepada Kembar Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.